Pernah di beberapa masjid-masjid di Malang Raya ini, saya mencoba untuk memunculkan siapa komprador-kompradornya di Indonesia ini. Saya munculkan kurang lebih sekitar ada 30 ormas Islam. Itu kompradornya. Artinya apa? 30 ormas Islam ini dijadikan garda terdepan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Begitu saya buka di webnya The Asia Foundation, The Ford Foundation, lengkap nama ormasnya, tokohnya, alamatnya, berapa US dollar yang dia terima. Miris kita. Dan itu pernah saya tayangkan di beberapa masjid-masjid di Malang Raya. Geger itu. Ada 4 tokoh yang menyebarkan ini, agama baru ini. 3 sudah meninggal, 1 masih hidup. Yang masih hidup itu Dr. Johan Effendi. Dia sekarang penggerak Ahmadiyah. Ini. 3 sudah meninggal. Perlu saya sampaikan enggak ya? Perlu ya? Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan kita tentang masalah ummah, problematika umat kontemporer atau kekinian. Dalam beberapa Jum'ah kita sudah membahas tentang bahaya sekularisme dan liberalisme. Ini benar-benar 1000 kali lebih berbahaya daripada perang fisik itu. Karena ini perang fikrah, ghazul fikri, invasi pemikiran. 1000 kali lebih berbahaya dari perang militer ini. Ini kalau bahasa akademiknya near militer, ya, non militer, tapi daya rusaknya 1000 kali lebih berbahaya daripada fisik. Kita sudah membahas bagaimana implikasi sekularisme dan liberalisme dalam kehidupan ormas-ormas Islam di Indonesia. Kemudian pokok bahasan yang kedua, kita sudah membahas bagaimana implikasinya terhadap
Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Malam ini kita membahas tentang bagaimana implikasinya terhadap fikrah Islamiyah, pemikiran Islam. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, the contemporary change of Islamic thoughts. Ini tantangan pemikiran Islam kontemporer, kekinian. Nah, itu. Kita menghadapi tantangan yaitu sekularisme, artinya pemisahan agama dalam kehidupan. Kemudian liberalisme, artinya menyuguhkan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal kita, ya kan, diberi wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum sayyaini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnatun nabi. Aku tinggalkan dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada dua perkara itu. Kitabullah wa sunnatun nabi, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Tapi kalau liberalisme ini, dia menyuguhkan Islam sesuai dengan ra'yunya, akalnya, pendapat-pendapatnya, tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini biayanya sekularisme dan liberalisme di Indonesia itu jutaan US dollar. Fulus ini. Bahkan pernah di beberapa masjid-masjid di Malang Raya ini saya mencoba untuk memunculkan siapa komprador-kompradornya di Indonesia ini. Saya munculkan kurang lebih sekitar ada 30 ormas Islam. Itu kompradornya. Artinya apa? 30 ormas Islam ini dijadikan garda terdepan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Begitu saya buka di webnya The Asia Foundation, The Ford Foundation, lengkap nama ormasnya, tokohnya, alamatnya, berapa US dollar yang dia terima. Miris kita. Dan itu pernah saya tayangkan di beberapa masjid-masjid di Malang Raya. Geger itu. Kenapa kok geger? Karena apa? Dia kaget. Loh, ini kan ormas yang dianggap ini sudah pembela, tidak taunya dia justru penghancur Islam dari dalam. Nah, akhirnya beberapa setelah itu nggak saya ungkap lagi, langsung saya simpulkan 30 ormas, gitu aja. Nah, gitu. Jadi dia dijadikan alat di garda terdepan untuk menghancurkan Islam dari dalam demi fulus, gitu. Oleh karena itu, apa yang diingatkan oleh Rasulullah 1444 tahun yang lalu itu sudah terjadi di Indonesia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayyatum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bi jar'i wa taraktumul jihad, salatu alaikum dulla la yaju hatta tarji' ila dinikum." Ini solusi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarji' ila dinikum. Ketika menghadapi kondisi seperti itu, ya, sampai Rasulullah menegaskan, ya, idza tabayya'tum bil ina,
jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-inah, salah satu sistem ribawi. Wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bijara'i, ini bahasa kinayah, kiasan. Kalian pegang ekor-ekor sapi, wa raditum bijara'i, kalian ridho dengan bercocok tanam. Artinya apa? Jika umat Islam itu muamalahnya dengan sistem riba, jika umat Islam sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad fisabilillah, jika umat Islam meninggalkan al jihad fisabilillah, salatullah alaikum dullah, Allah akan turunkan kehinaan. La yanju syai'at, sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu. Hatta tarji' ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ulama-ulama hadis ketika menafsirkan hatta tarji' ila dinikum ini, maknanya jika umat Islam bangkit semangat jihadnya, baru Allah cabut dari kehinaan itu. Tapi yang terjadi di Indonesia ini kan solusi yang diberikan oleh Rasulullah. Tapi yang terjadi di Indonesia ini yang dikabarkan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'alikumul umam min kulli ufukin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling ngajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Qulna ya Rasulullah, sahabat tanya, qulna ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yauma idzin. Apakah posisi kami pada saat itu minoritas, jumlah kami sedikit? La, tidak, kata Rasulullah. Bal antum yauma idzin katsir, kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsa'un ka kutsa'il, tapi kualitasmu seperti buih. Tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Oleh karena itu ulama-ulama hadis ketika mengkaji hadis ini hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran. Hadis ini warning, peringatan dari Rasulullah, jangan sampai umat Islam itu punya kualitas seperti buih. Manakala umat Islam itu kualitasnya seperti buih, Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras. Walayantazi'anna Allah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Artinya apa? Hatinya orang-orang kafir itu, rasa takut dari hati orang-orang kafir itu dicabut oleh Allah. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Walaikdifanna Allah fi qulubikumul wahan, dan Allah mencampakkan al-wahan itu di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahan, apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan itu sudah menghinggap di hati kaum muslimin, saat itu rasa takutnya dari orang kafir itu dicabut oleh Allah. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Mereka melakukan gerakan sekularisme, liberalisme. Itu dampaknya yang sudah saya sampaikan dari beberapa Jumat yang lalu. Dampak dari kehidupan ormas-ormas Islam, kemudian dampaknya di kehidupan berbangsa dan bernegara, dan malam hari ini dampaknya pada fikrah, pemikiran. Dan ini 1000 kali lebih berbahaya daripada fisik, lebih berbahaya dari militer. Ini bahasa akademiknya nir militer, ghazwul fikri, invasi pemikiran. Bahkan sampai di tengah-tengah usratul islamiyah, keluarga-keluarga muslim itu diserang dengan gerakan feminisme. Tidak hanya feminisme, belum selesai feminisme, kesetaraan gender. Belum selesai kesetaraan gender yang sekarang marak sekali. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
Rasulullah sudah memberikan kabar, kalau terjadi gempa itu bukan karena faktor alami, bukan karena faktor alam. Kalau terjadi gempa, itu tanda kawasan itu dipenuhi dengan kemaksiatan dan kezaliman. Ternyata benar. Sampai kalau sudah terjadi gempa, itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sampai mengetuk bumi, mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Jadi ternyata kita bisa melihat Cianjur, ngeri kita, Pak. Ternyata komunitas G di Cianjur itu ribuan. Ngeri kita. LGBT. Belum lagi nikah mut'ah, ya. Belum lagi kita lihat dari beberapa kemaksiatan bahkan sampai vulgar. Ini yang terjadi. Akhirnya ketika Allah munculkan gempa ini sebagai tazkirah, peringatan dari Allah, yang kena tidak hanya orang yang berbuat maksiat, tapi orang mukmin pun terkena. Ini yang terjadi di Cianjur, yang sekarang korbannya sudah 300 lebih, yang luka-luka ribuan sudah, ya kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk menghadapi kondisi seperti ini, memang kita harus tobat. Ini tobat nasional. Bahkan alhamdulillah, empati kaum muslimin seluruh Indonesia terhadap gempa Cianjur luar biasa. Alhamdulillah, ta'awun, saling tolong menolong. Ini kita lihat, kita saksikan itu. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini tidak lepas daripada dampaknya ini. Bahkan dalam aspek akidah juga kita diserang. Pluralisme ini semarak di Indonesia, mulai dari presiden sampai RT. Ini sudah benar-benar tersosialisasi. Bahkan saya melakukan riset itu sampai di lereng-lereng gunung gitu, Pak. Ini pluralisme ini luar biasa semarak gitu. Dahsyat. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, semuanya itu tantangan pemikiran Islam kontemporer ini semuanya mengarah pada religious relativism. Artinya apa? Keagamaan yang serba relatif, kebenaran yang serba relatif, keagamaan yang serba relatif, tidak ada kepastian, ya, samar. Ini yang terjadi di Indonesia. Bahkan kalau kita kembalikan pada akidah kita, ini masuk kesyirikan yang bisa mengeluarkan seseorang muslim keluar dari agama Allah yang hak ini. Yaitu sekarang tren, yaitu relativism. Jadi relativisme iman dan kebenaran. Iman yang serba relatif, nggak jelas. Kebenarannya juga relatif, nggak jelas juga. Ini syirik modern yang terjadi di Indonesia. Padahal Allah tegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 65, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lain asyrakta la yahbadu a'maluka wa la takunanna minal khasirin.
Barang siapa yang berbuat syirik, niscaya hapuslah amal-amalnya itu. Bahkan Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Bahkan ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Rasulullah memberikan wasiat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kamu aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang sampai 3 kali. Qala al-israku billah, al-israku billah, al-israku billah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini syirik di era modern yang sekarang tren di Indonesia. Sehingga dengan munculnya relativisme nilai ini tadi atau agama, dampaknya yaitu pada pengaburan antara iman dan kufur, kabur. Artinya kita tidak mampu lagi membedakan antara iman dan kufur karena pakai konsep ini tadi, relativisme nilai, hak dan batil. Ini dampaknya kabur akhirnya antara yang hak dan batil, antara yang halal dan haram. Ini dampak daripada yaitu relativisme nilai atau keagamaan yang sekarang jadi tren di Indonesia. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, yang paling mendasar di Indonesia sekarang ini yaitu gerakan liberalisasi Islam, menyuguhkan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang paling mereka melakukan dekonstruksi, pembongkaran, itu hal-hal yang sudah qat'i, apa kalau dalam bahasa akademik aksioma, yang sudah tidak bisa dirubah. Ini dibongkar semuanya. Yang terjadi di Indonesia sekarang yaitu masalah yang paling prinsip, akidah, konsep wahyu dan tafsir, kemudian syariat Islam. Ini semuanya dengan gerakan liberal ini mereka melakukan dekonstruksi, dibongkar semuanya. Dan gerakan seperti ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1444 tahun yang lalu. Ketika Rasulullah berdialog dengan sahabatnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kalian nanti akan menyaksikan du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qaddafuhu fiha, kata Rasulullah. Jadi kalian nanti akan menyaksikan du'atu ala abwabi jahannam, penyeru-penyeru yang mereka berada di pintu-pintu jahannam. Kalau kamu sambut ajakan mereka, kalian akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah. Dan ternyata sudah terjadi di Indonesia. Itulah yang disebut dengan gerakan liberalisasi Islam. Contoh, kita ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 19. Ini akidah kita. Inna dina 'indallahi al-Islam. Allah sudah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna dina 'indallahi al-Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah ad-dinul Islam, ad-dinul haq. Bahkan Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Imran ayat 85 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbalahu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Barang siapa mencari din, agama selain ad-dinul Islam, maka sekali-kali agama itu tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat nanti dia termasuk orang yang khusrin, rugi di akhirat, tempatnya neraka jahanam. Ini Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, itu keyakinan kita. Nah, ketika kita meyakini akidah kita seperti itu dianggap sekarang di Indonesia itu dianggap keberagamaan yang eksklusif. Jadi perlu dimunculkan keberagamaan yang inklusif. Akhirnya apa yang terjadi? Dibuatlah agama baru. Itu tidak terasa itu. Banyak yang terhipnotis itu. Dimunculkan agama baru, yaitu pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Ini tren di Indonesia. Nah, ketika saya telusuri siapa yang menciptakan agama baru ini, yang sekarang di Indonesia itu tren sudah sampai salamnya salam pluralisme agama, mulai dari presiden sampai RT. Siapa yang menciptakan ini? Akhirnya setelah saya telisik, ternyata tokoh Zionis Yahudi yang cukup militan, yaitu Dr. Abraham Geiger. Kemudian diadopsi oleh tokoh intelektual Amerika, Profesor John Hick. Kemudian dimasukkan ke Indonesia lewat 4 tokohnya. 4 tokoh. Ini sejak kapan? Sejak tahun 1970. Tapi umat Islam tidak merasakan itu karena halus sekali. Apalagi lewatnya lewat min amplopi bin fulus, bahkan disebar lewat pusat-pusat pembiakan Islam, pendidikan Islam tinggi. Ini yang terjadi. Bahkan seminar-seminarnya itu di hotel-hotel berbintang, luar biasa ya. Nggak usah saya sebut namanya karena sudah meninggal. Jadi ada 4 tokoh yang menyebarkan ini, agama baru ini. 3 sudah meninggal, 1 masih hidup. Yang masih hidup itu Dr. Johan Effendi, dia sekarang penggerak Ahmadiyah. Ini. 3 sudah meninggal. Perlu saya sampaikan enggak ya? Perlu ya. Yang pertama Profesor Nurholis Majid, yang kedua Gus Dur, makanya disebut Bapak pluralisme agama, Gus Dur. Yang ketiga Ahmad Wahid. Kemudian yang keempat Dr. Johan Effendi. Yang masih hidup Dr. Johan Effendi, sekarang jadi penggerak Ahmadiyah. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu kalau lihat di webnya, ya kan, The SC Foundation dan Ford Foundation, ya Allah, benar-benar kita sedih. Jadi agama dijual dengan dolar, itu luar biasa. Jadi ini mereka melakukan dekonstruksi Islam sebagai agama final dan benar. Ini mereka bongkar semuanya. Mereka gerakkan agama baru ini. Sampai akhirnya tidak hanya agama baru, salamnya juga salam pluralisme agama. Dan ini dilaksanakan, diamalkan mulai dari presiden sampai RT. Apa itu salam pluralisme agama? Assalamualaikum, salam sejahtera,
selamat malam, om, ya, santi, nano budaya, terus apa lagi, salam kebajikan, apa lagi, salam, lengkap. Alhamdulillah, satu-satunya pengurus majelis ulama seluruh Indonesia yang mengeluarkan fatwa dilarangnya salam pluralisme agama karena itu merusak akidah umat Islam adalah Majelis Ulama Jawa Timur yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Somad Bukhari. Kenapa? Kalau itu diamalkan, itu masuk nawaqidul Islam, batal syahadatnya, gugur imannya. Tegas Majelis Ulama Jawa Timur ini. Alhamdulillah, fatwa Majelis Ulama Jawa Timur didukung Majelis Ulama Sumatera Barat, didukung Majelis Ulama Sulawesi, ya, Kalimantan, semua, Jawa Tengah, Jawa Barat, semuanya mendukung. Artinya apa? Ulama masih punya tanggung jawab untuk menyelamatkan akidah umat Islam ini. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, tetap saja kita lihat salam pluralisme agama itu tetap diamalkan mulai dari presiden sampai RT sampai sekarang. Tapi majelis ulama sudah mengingatkan itu bisa menggugurkan syahadat dan bisa menggugurkan iman. Yang penting ulama sudah mengeluarkan fatwa, ya. Kenapa? Karena ulama bertanggung jawab terhadap akidah umat. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya doktrin pluralisme agama ini berkembang di Indonesia. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau kita meyakini Islam satu-satunya ad-dinul haq, satu-satunya kebenaran, itu dianggap kita itu beragama secara eksklusif. Makanya dibutuhkan keberagamaan yang inklusif. Akhirnya dimunculkan agama baru ini, keyakinan semua agama sama. Bahkan sampai ini Pak, sampai dimunculkan fikih, ya kan, ya kan, lintas agama, sehingga akhirnya dia memberikan statement di tengah-tengah umat. Jadi nanti di surga itu ada surganya NU, surganya Muhammadiyah, surganya Persis, surganya PDIP, surganya PKS, surganya apalagi Ahmadiyah, surganya Syiah dan sebagainya. Dikira surga itu milik Mbae. Allah sudah menegaskan jannah, surga itu untuk hamba-hamba Allah yang amanu wa taqwa. Nggak ada kapling-kaplingan, Mbak. Surga itu, jannah itu untuk hamba Allah yang amanu wa taqwa, titik, tidak ada koma. Ya kan? Tapi oleh kalangan liberal, dia menganggap surga ada kapling-kapling nanti. Astagfirullah. Rusak sudah pemikirannya, akidahnya rusak. Akhirnya begitu beberapa tokoh-tokoh Islam menerima pluralisme agama, akhirnya mereka mengajak umat Islam untuk melakukan tasamuh universal, kebersamaan universal. Bagaimana strateginya? Umat tokoh-tokoh Islam diajak pada kebersamaan sosial. Akhirnya di kota-kota besar termasuk di Malang diadakanlah pertemuan-pertemuan lintas agama. Akhirnya banyak yang ikut, banyak yang ikut. Dianggap ini al-khair, ini dianggap kebaikan. Padahal setelah itu langsung tokoh-tokoh Islam yang menerima tadi diajak pada kebersamaan ritual, sehingga akhirnya di kota-kota besar di seluruh Indonesia termasuk di Malang diadakanlah doa bersama antar umat beragama. Hancur sudah akidah umat Islam. Tidak ada lagi konsep lakum dinukum waliyadin. Tidak ada sudah. Inilah
halus sekali, halus sekali. Strateginya itu halus sekali. Dan ini terjadi sudah di Malang, terjadi sudah. Inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tapi alhamdulillah dalam tingkat nasional, Majelis Ulama Indonesia Pusat tahun 2005 sudah mengeluarkan fatwa pluralisme agama adalah jalan haram bagi umat Islam. Tegas Majelis Ulama, haram hukumnya. Ini Majelis Ulama Indonesia Pusat tahun 2005 sudah dikeluarkan fatwa. Nah sekarang yang mensosialisasikan pluralisme agama justru Menteri Agama. Astagfirullah. Nah, karena mereka pakai filosofi nabok nyilih tangan, jadi ngerusak Islam lewat wong Islam dewi. Ini ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan setelah itu konsep wahyu dan tafsir dibongkar. Mereka melakukan dekonstruksi. Akhirnya muncullah statement-statement dari kalangan liberal di Indonesia. Bahkan setelah dipeta, itu di Indonesia ini ada 50 tokoh liberal. Nah kalau sudah 50 tokoh itu kan mesti punya jamaah, ya kan? Tokoh itu kan mesti punya jamaah. Belum lagi yang dosen. Kalau yang dosen punya mahasiswa mahasiswi. Nah, itu. Jadi muncullah akhirnya mereka melakukan dekonstruksi, bongkar, bahkan kesakralan Al-Quran dirusak. Mereka munculkan statement Al-Quran adalah rekayasa politik Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ini kan taswih, pelecehan. Al-Quran itu kalamullah, bukan rekayasa politik Khalifah Utsman bin Affan. Tapi kalangan liberal memberikan statement Al-Quran itu rekayasa politik Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ini kan pelecehan itu sudah. Bahkan muncul lagi statement Al-Quran bukan lafdan wa ma'nan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kata-kata Muhammad katanya. Ya Allah, padahal Al-Quran ini kalamullah. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Muncul lagi statement Al-Quran bukan kitab suci. Ini kan sudah nemen. Muncul lagi statement Al-Quran adalah mumtad tsaqafi, produk budaya, boleh diinjak-injak. Astagfirullah. Muncul lagi statement Al-Quran masih meninggalkan sejumlah masalah yang mendasar. Oleh karena itu dibutuhkan Al-Quran versi baru, edisi kritis. Sehingga akhirnya ayat-ayat yang bertolak, ayat-ayat bertentangan dengan ro'yunya dibuang. Dibuat Al-Quran edisi kritis. Ini terjadi di Indonesia. Kenapa? Ini tadi min amplopi bin fulus. Makanya Rasulullah sudah mengabarkan akan muncul du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qaddafuhu fiha. Penyeru-penyeru yang mereka berada di pintu-pintu jahannam, kalau kamu sambut ajakan mereka, kalian akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Nah, kira-kira siapa tokohnya yang dijadikan rujukan? Ini ternyata ini tokohnya, yaitu Profesor Nasir Hamid Abu Zaid. Jadi Profesor Nasir Hamid Abu Zaid ini tokoh di Mesir. Mahkamah Pengadilan Mesir memvonis murtad karena pemikirannya menyimpang. Nah, akhirnya dia
diselamatkan oleh Belanda, ditopang oleh negara-negara Eropa. Nah, ternyata Belanda masih punya keinginan untuk intervensi ke Indonesia. Akhirnya waktu itu pada masa pada masa Menteri Agamanya Pak Munawir Sazali, akhirnya Belanda lewat strategi Universitas Leiden minta kepada pemerintah Indonesia untuk mengirimkan dosen-dosen agama di seluruh Indonesia, diberikan fasilitas, diberi uang saku, ya kan, diberikan fasilitas yang luar biasa. Akhirnya pemerintah Indonesia mengabulkan permohonan pemerintah Belanda, padahal itu jebakan untuk menghancurkan Indonesia. Akhirnya dosen-dosen agama dari beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia dikirim ke Universitas Leiden Belanda. Ketemulah dengan Profesor Nasir Hamid Abu Zaid, di brainwash, akhirnya dicuci otaknya. Nah, setelah lulus balik lagi ke Indonesia. Akhirnya apa yang terjadi? Contoh di IAIN Sunan Ampel Surabaya, ini lulusan Leiden, ngajar, dia jadi dosen di Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dia katakan Al-Quran mumtad thaqafi, produk budaya, boleh diinjak-injak. Astaghfirullah. Ini di Fakultas Usuluddin. Makanya sampai ada statement di kalangan netizen, ini bukan Usuluddin tapi Uculuddin. Ucul dinnya, lepas dinnya. Bukan Usuluddin, bukan hal yang pokok ya dalam agama, tapi ucul, jadi lepas dinnya. Nah, ini itu bahasa anunya, ledekan dari kalangan netizen. Jadi akhirnya kita lihat intervensi Profesor Nasir Hamid Abu Zaid ini pernah diundang di Malang, tapi alhamdulillah digagalkan oleh ormas-ormas Islam. Pernah diundang Profesor Nasir Hamid Abu Zaid ini, ya kan? Waktu itu diundang di Batu, tapi gagal akhirnya. Jadi dia memberikan intervensi sehingga tafsir-tafsir yang cukup lama yang sudah menjadi rujukan dunia Islam, seperti tafsir Ibnu Hisham, ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi, tafsir Jalalain, dan tafsir macam Al-Qurtubi dan yang lain-lain, itu dihilangkan, diganti dengan tafsir hermeneutik. Tafsir hermeneutik itu menafsiri Bible. Nah, ini dipakai untuk nafsiri Al-Quran yang gak nyambung. Dan akhirnya karena intervensi Belanda ini tadi, otomatis Belanda memberikan min amplopi bin fulus, tidak hanya sekedar intervensi, pendanaan. Akhirnya tafsir hermeneutik dijadikan mata kuliah wajib di seluruh IAIN di seluruh Indonesia, untuk tasqih, pendangkalan akidah. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan yang cukup mengagetkan kita, dampaknya kepada mahasiswa. Ini contoh mahasiswa IAIN semester 8, jurusan jinayah siasah, hukum pidana dan politik Islam. Dia nulis jurnal ilmiah, judulnya Al-Quran Perangkap Bangsa Quraisy. Coba ini semester 8 dia sudah melecehkan kalamullah,
Dia katakan Al-Quran perangkap bangsa Quraisy. Ini jurnal ilmiah. Bahkan ini semester 4 Fakultas Syariah. Dia katakan kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, itu dikatakan kecelakaan sejarah. Astagfirullah. Baru semester 4. Ini dampak daripada serbuan pemikiran, perang pemikiran. Kemudian muncul lagi. Ini semester 4. Dia sudah berani melecehkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jurnal ilmiah. Dia mempertanyakan ketidakkreatifan generasi pasca Muhammad. Artinya apa? Para sahabat-sahabat Rasulullah itu, kata dia, ini semester 4 tidak kreatif katanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu bisa dilihat dalam surah Al-Imran ini, ayat 104 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu semua mufassir, ahli-ahli tafsir itu menafsirkan siapa yang disebut oleh Allah kuntum khairu ummah. Semua mufassir itu menafsirkan itu adalah pujian Allah kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Rasulullah itu dapat pujian langsung dari Allah. Kuntum khairu ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang ditampilkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar serta beriman kepada Allah. Bahkan Rasulullah juga memberi pujian langsung kepada sahabatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu pada masaku, yaitu sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'ut tabi'in. Ini generasi yang the best, terbaik. Ini baru semester 4 sudah melecehkan sahabat. Dampak daripada ghazal fikri, invasi pemikiran, itu gerakan liberalisasi Islam. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, padahal Rasulullah mengingatkan, kalau ada seorang muslim dia melecehkan sahabat Rasulullah, itu untuk nebus dosanya, kata Rasulullah, walaupun dia punya emas segunung Uhud, gak akan tertebus dosanya itu. Pak, Bu, gunung Uhud itu tingginya 1000 meter, panjangnya 7 kilo. Ada ndak orang yang punya emas sebesar itu sak dunia ini? Tidak ada. Sampai Rasulullah memberikan perumpamaan, walaupun dia punya emas segunung Uhud, untuk nebus dosanya ketika melecehkan sahabat Rasulullah, tidak akan tertebus. Tapi di Indonesia banyak yang mahasiswa masih baru semester 4 saja dia melecehkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesombongan intelektual. Ini yang paling parah ini. Ini paling parah ini. Ini sudah profesor ini. Profesor Sumanto Al-Qurtubi. Dia ini staf Lapexdam NU Jawa Tengah. S1-nya IAIN, S2-nya ngambil filsafat di Universitas Kristen Setiawacana Salatiga. Akhirnya dia mengatakan Al-Quran palsu. Profesor ini. Kalau bapak ibu penjagal manusia itu siapa? Sumanto ya. Nah kalau ini penjagal Al-Quran, jagalnya Al-Quran.
Kalau dulu jagalnya manusia itu Sumanto, yang makan dagingnya manusia itu Sumanto di Indonesia. Kalau ini Sumanto Al-Qurtubi, ini jagalnya Al-Quran di Indonesia ini. Sudah profesor ini, rusak pemikirannya. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, tidak hanya konsep wahyu dan tafsir, bahkan sekarang sudah mengarah kepada syariat Islam. Mereka melakukan dekonstruksi, membongkar, mereka rombak syariat Islam. Bahkan mereka melakukan legitimasi terhadap kerusakan akhlak, kerusakan nilai. Bahkan yang dijadikan pijakan adalah hukum positif barat. Kenapa? Faktor tadi itu inferior, merasa rendah. Kalau dia konsisten terhadap adinul haq ini, sehingga akhirnya dia terhipnotis oleh hukum-hukum barat. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang disebut dengan liberalisasi syariat Islam. Jadi hukum-hukum Islam yang sudah qat'i, yang sudah jelas pasti, ya kan, dibongkar, dibuat hukum baru yang dianggap sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga para tokoh liberal biasanya menggunakan metode atau manhaj kontekstualisasi ijtihad sebagai salah satu mekanisme untuk merombak hukum syariat Islam ini. Contoh, ini staf menteri agama, ini staf menteri agama, guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Siti Musdah Mulia, staf menteri agama, yaitu pada masa menteri agamanya Profesor Dr. Said Agil Munawar. Jadi beliau memberikan satu statement. Jika kita memahami konteks waktu turunnya surah ini Al-Mumtahanah ayat 10 ini, larangan ini sangat wajar, kata beliau, mengingat kaum kafir Quraisy sangat memusuhi Nabi dan pengikutnya. Waktu itu konteksnya adalah peperangan antara kaum mukmin dan kaum kafir, kata beliau. Larangan melanggengkan hubungan dimaksudkan agar dapat diidentifikasi secara jelas mana musuh dan mana kawan, kata dia. Karena itu ayat ini harus dipahami secara kontekstual. Ya, jika kondisi peperangan itu tidak ada lagi, maka larangan itu tercabut dengan sendirinya. Ini kan akal, ya kan? Akhirnya dia mengeluarkan ijtihad bolehnya pernikahan antara muslim dan kafir. Padahal kalau kita buka Al-Quran, itu kita dilarang oleh Allah, ya kan? Terutama apalagi surah Al-Mumtahanah ini sudah haram hukumnya. Allah tegaskan itu. Tapi dia mencoba untuk merubah hal-hal yang qat'i dengan alasan, nah sekarang kan umat Islam sudah mayoritas, jadi boleh nikah antara muslim dan kafir. Itu kan akalnya dia. Padahal Allah sudah tegaskan dalam surah Al-Mumtahanah itu diharamkan oleh Allah. Ya sudah, kita sikapi dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ini yang terjadi. Bahkan siapa ini? Ulil Absar Abdallah, ya kan? Akhirnya dia katakan sudah tidak relevan lagi. Ini anak akal, gitu, ya kan? Larangan pernikahan antara muslim dan kafir itu sudah tidak relevan lagi, katanya. Ini kan akal yang dia. Sampai akhirnya dibuatlah fikih lintas agama. Dibolehkannya
nikah antara muslim dan kafir. Ini fikih lintas agama ini promotornya adalah Profesor Dr. Nurcholish Madjid. Sehingga akhirnya putrinya sendiri itu dinikahkan dengan pemuda Yahudi Amerika. Sehingga akhirnya neneknya yang di Jombang shock, Pak. Itu. Shock berat. Itu. Jadi padahal ini diharamkan oleh Allah. Jadi makanya ini buku fikih lintas agama ini bukan amal soleh ini, Pak. Ini amal toleh. Karena sesat, gitu. Sesatnya ini. Sehingga akhirnya Nurcholish Madjid sebagai isanya setelah memunculkan ini dia konsisten. Akhirnya dia nikahkan putrinya dengan pemuda Yahudi Amerika. Ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata pikiran-pikiran sesat ini justru menguasai Departemen Agama waktu itu pada masa menterinya yaitu Profesor Dr. Said Agil Munawar. Kebetulan staf menterinya Profesor Dr. yaitu Siti Musda Mulia. Akhirnya apa? Dia munculkan draft kompilasi hukum Islam. Ya kan? Pada tanggal 4 Oktober 2004 ini masuk media itu. 2004 itu sudah disosialisasikan. Yang pertama, pelarangan poligami. Yang kedua, melegalkan nikah mut'ah ala Syiah. Yang ketiga, mensahkan pernikahan beda agama. Terus perubahan hukum waris. Kalau laki dapat 2, perempuan dapat 1, itu dirubah 1-1 saja. Karena dianggap tidak adil. Allah tidak adil, katanya. Terus penetapan masa iddah bagi laki-laki. Padahal selama ini kita ini namanya fikih, itu kan masa iddah khusus untuk perempuan. Nah ini masa iddah untuk laki-laki. Bahkan membolehkan pernikahan tanpa wali. Akhirnya ketahuan, Pak. Kenapa Kementerian Agama waktu itu memunculkan draft kompilasi hukum Islam yang bertentangan dengan syariat Islam sendiri? Ternyata ada kucuran dana 6 miliar dari Kementerian Luar Negeri Amerika lewat Condoleezza Rice. 6 miliar, Pak. Fulus. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat langsung menolak dan minta untuk di stop draft kompilasi hukum Islam yang dimunculkan oleh Kementerian Agama yang dimotori oleh Profesor Dr. Siti Musda Mulia. Ini orangnya. Tidak tahunya dia diundang oleh Menteri Luar Negeri Amerika Condoleezza Rice dan dapat fulus 6 miliar untuk merubah draft kompilasi hukum Islam di Indonesia. Tapi alhamdulillah gagal. Bahkan ketika di sebuah seminar ini masuk di harian The Jakarta Post, ya kan, itu dia katakan homoseksualitas adalah alami dan diciptakan Tuhan, karena itu dihalalkan dalam Islam. Jadi homo itu dia keluarkan fatwa halal, katanya. Ternyata yaitu tadi dapat min amplopi bin fulus 6 miliar. Kalau dirupiahkan itu 6 miliar dijual agama ini. Padahal beliau staf menteri agama, guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Makanya saya masih ingat pernyataan Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam ditutup oleh umat Islam sendiri. Artinya apa? Islam dirusak oleh umat Islam sendiri karena fulus. Ini terjadi di Indonesia. Akhirnya tidak hanya Amerika yang memberikan fulus,
ternyata diundang di Itali menobatkan Profesor Dr. Siti Musdah Mulia menjadi Woman of the Year tahun 2009, wanita yang the best tingkat dunia. Jadi otomatis Pak, negara-negara kafir ini beruntung. Kenapa? Ini ada tokoh Islam di Indonesia yang merusak Islam, langsung dinobatkan menjadi wanita the best terbaik tingkat dunia. Itali itu kan pusatnya Katolik Roma. Jadi otomatis dia mengucapkan jazakallah khair, terima kasih kepada Profesor Dr. Siti Musdah Mulia, staf Menteri Agama, Guru Besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sampai wartawan itu tanya, Pak, Bu, ibu itu jilbaban, ibu pakai jilbab, ibu Guru Besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ibu staf Menteri Agama, kenapa ibu berani mengeluarkan fatwa homo itu halal, pernikahan sejenis laki sama laki halal? Apa jawabannya dia? Tujuan saya untuk memperingan pekerjaan Tuhan, katanya. Astagfirullah. Memperingan pekerjaan Tuhan, katanya. Karena manusia ini sudah banyak, sehingga akhirnya dilegalkan pernikahan laki sama laki. Nah, kalau laki sama laki kan tidak akan punya anak, Pak. Ya kan? Nah, ini. Laki sama laki rusak sudah, Pak. Ini dampak sekularisme dan liberalisme. Tidak tanggung-tanggung, yang di istilah jadi sasaran tembak itu tokoh, Pak. Nggak tanggung, ini tokoh. Kalau Kementerian Agama kan, staf Menteri Agama luar biasa, guru besar, yang mereka ini pakarnya hadis, pakar tafsir, ya kan? Dia ilmu alatnya sudah mampu sudah, tapi dia kalau apa bahasa Malangnya, mencerek pikirannya, mencerek pikirannya ini. Nah, ini sekarang lagi marak di Indonesia. Bahkan ini sudah masuk wilayah TNI Polri. Ini kan sudah luar biasa ini. Sudah masuk wilayah TNI Polri. Makanya pada saat kemarin yang di Qatar, ya kan, Masya Allah, Qatar benar-benar menunjukkan isyhadu bi anna muslimin, menunjukkan saya negara muslim. Akhirnya pesawat-pesawat dari Eropa yang menempel stiker ditolak oleh Qatar, suruh diminta pulang, ganti pesawat. Akhirnya dia transit di Oman, ganti pesawat yang untuk mengikuti Piala Dunia ini, ya kan, kejuaraan Piala Dunia di Qatar. Jadi Qatar benar-benar tegas. Sementara di Indonesia monggo pinara, ngeri kita, Pak, ngeri. Sudah masuk wilayah TNI dan Polri. Jadi ini yang dijadikan sebagai rujukan. Pak, saya tanya Bapak Ibu-ibu, ini uskup. Uskup itu berarti di bawahnya paus, uskup, pastor, ya kan? Nah, ini uskup. Saya tanya, istrinya yang mana? Istrinya uskup ini yang mana? Yang perempuan apa yang laki? Istrinya itu laki, Pak. Ini istrinya. Nah, itu ditiru di Indonesia sekarang. Yang kemarin di Cianjur, ini 1000, kurang lebih 1000. Makanya Allah turunkan gempa gitu, supaya kembali ke jalan Allah. Nah, ini laki sama laki, nikah laki sama laki. Ini laki sama laki. Ini yang mau ditiru di Indonesia sekarang. Perempuan nikah dengan perempuan. Nah, ini kan, ini uskup, ini kan orangnya uskup. Ini mungkin pakaian kebesaran uskup, di bawah paus, uskup. Ini istrinya ini.
Bukan yang perempuan istrinya, kalau yang perempuan ini wartawan. Ini. Sampai akhirnya masuklah ke Indonesia beberapa mahasiswa-mahasiswi bikin jurnal ilmiah. Apa isi judulnya? Indahnya pernikahan sejenis. Jadi kalau kita bapak punya istri perempuan, itu kata mahasiswa-mahasiswi ini dianggap primitif, Pak. Jadi kalau bapak punya istri perempuan, itu dianggap oleh mereka itu primitif. Nah, kalau bapak istrinya laki, itu baru dikatakan dia modern, Pak. Ini. Orang modern. Nah, itu. Astagfirullah. Zaman edan ini. Nek ora edan, ora keduman. Tapi bejo-bejone wong kang eling lan waspada. Tapi sebenarnya bukan zamannya yang edan. Menurut konsep Islam itu orangnya yang gila. Ini sekarang sudah tren di Indonesia. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, jadi dia sampai mengatakan begini, kenapa Tuhan di era Nabi Lut mengharamkan perkawinan homo? Boleh jadi kalau memang kisah Nabi Lut itu sebagai sesuatu yang benar adanya dan bukannya sebagai mitos belaka. Artinya apa? Pelarangan tersebut adalah narasi yang tak terbaca. Itu kata dia. Betulkah perilaku homo itu menyimpang? Tentu tidak. Ini jurnal ilmiah. Pengharaman nikah sejenis adalah bentuk kebodohan umat Islam, katanya. Jadi umat Islam yang tidak mau melakukan homo itu dianggap bodoh, Pak, oleh mahasiswa-mahasiswi ini tadi, yang sudah terkena virus ini tadi, ya kan? Jadi kebodohan umat Islam generasi sekarang karena ia hanya memahami doktrin agamanya secara given, gitu. Ya. Nah, itu. Take for granted, tanpa ada pembacaan ulang secara kritis atas doktrin tersebut. Boleh jadi, kata dia, cerita kaum Lut itu kalaupun benar adanya, jangan-jangan malah cuma mitos, katanya. Terdapat kepentingan politik Nabi Lut, katanya. Jadi dianggap Al-Quran menceritakan kisah Nabi Lut itu dianggap mitos. Astagfirullah. Ini kan sudah kesombongan intelektual. Ini. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, terakhir sebagai penutup, ini dekan Fakultas Syariah memunculkan satu fikih baru, nikah tanpa wali. Ini jadi geger. Ini jadi geger. Ini dekan Fakultas Syariah. Ini dampak daripada liberalisme. Ini berbahaya sekali. Dan ini tren di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan contoh-contoh dampak dari virus yang sangat berbahaya ini mudah-mudahan jadi cambuk bagi kita semuanya. Dan ayo selamatkan keluarga kita, jamaah kita, kaum muslimin dari pengaruh yaitu virus sekularisme dan liberalisme ini. Ayo kita kembalikan, ayo tarji' ila dinikum, kembali kepada agama kita, kembali kepada ad-dinul haq, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah Allah akan berikan keselamatan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan akhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, astagfirullahaladzim.